Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Serang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Saya Muflis SMA Negeri 1 Pontang. Yasa Sanusi dari SMKN 1 Tanara. Saya Muhammad Rizky Maulana dari SMA Negeri 1 Tirtayasa. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual dari berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muflis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dengan cerah semua. Cerah. Alhamdulillah. Baik Pak Muflis, pertama saya ingin mendiskusikan terkait dengan coaching sebelum pelaksanaan coaching dimulai, yaitu tentang bagaimana proses coaching ini, apakah memang sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak, gitu ya. Coba nanti saya ada beberapa pertanyaan. Bagaimana? Siap Pak Muflis? Siap. Oke. Yang pertama Pak Muflis, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, nanti ketika coaching itu berlangsung, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak? Sebagai coaching tentunya kompetensi yang harus dimiliki adalah menjadi modal dasarnya bahwa seorang coach itu dia sebagai pendengar aktif. Kemudian juga menjaga presensinya, kehadirannya untuk ikut serta dalam pembicaraan, percakapan dengan coach sehingga muncul kompetensi coachnya itu untuk mampu mengeluarkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam percakapan itu. Kemudian juga coach memposisikan coach sebagai coach itu sebagai mitra dalam percakapan, sehingga di situ tidak ada keterbatasan, tidak ada batasan yang berjenjang antara coach dan coach, sehingga secara leluasa coach itu mampu mengeksplorasi kemampuan dirinya mengatasi permasalahan yang dihadapi. Itu kompetensinya ya yang akan dikembangkan oleh Pak Muflis selaku coach dalam proses coaching. Baik Pak Muflis, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana indikator yang akan Pak Muflis terapkan pada proses coaching kali ini? Ya, tentunya sebagai indikator, sebagai coach itu mampu menggali potensi coach, potensi yang dimilikinya dalam mengatasi permasalahan, dan pada akhirnya berbagai alternatif yang dihadapi oleh coach itu bisa keluar, dan akhirnya permasalahan tentunya ya diharapkan ada progres atau bahkan mungkin selesai tuntas. Oke, baik Pak Muflis, mungkin pada pra coaching kali ini itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga pelaksanaan coaching yang berjalan dengan baik. Amin. Tetap semangat, tetap bahagia. Oke. Kita aja Pak Muflis, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Mohon maaf nih Pak, nggak ada waktu ini. Ini kemarin. Oh iya Pak, ya makasih Pak. Ini dengan Pak Yasa yang jauh-jauh dari Serang ke sini. Ini gimana sebenarnya nih? Kemarin kan Pak Yasa kirim chat ke saya tentang katanya pengen bicara gitu dengan saya. Kira-kira ada apa sih Pak Yasa? Betul Pak, mohon maaf sebelumnya ya. Kemarin kita WA dulu Pak ya. Dan takutnya mengganggu hari ini. Enggak. Gitu Pak. Jadi kan tahu sendiri kan Bapak sebagai wakase kesiswaan itu sibuk ya. Sementara saya nih yang di bawah nih lihat jadwal Bapak dulu seperti itu. Alhamdulillah ya Pak, hari ini bisa kumpul seperti itu. Ngobrol. Betul Pak. Selama itu baik buat rekan-rekan guru yang lain, ya saya kira silahkan aja, terbuka kok. Begini Pak, tadi sempat PA juga ya Pak ya. Tapi secara umum itu bukan masalah saya tentang semangat mengajar Pak.
Oh, berarti percakapan kita kali ini kita coba ini kan ya tentang semangat belajar ya. Semangat mengajar saya Pak. Oh, semangat mengajar Pak Iya, Yasa. efeknya ke anak belajarnya juga nggak semangat gitu Pak. Jadi Kira-kira kenapa tuh Pak? ini Pak, saya kan di pusat kerja khusus Pak, gitu kan ya ini dengan tupoksi yang ditambah gitu ya, sebagai kepala program juga, sebagai guru juga, bahkan sekarang diminta bantuan oleh kepala sekolah itu di pusat keunggulan, sehingga pada saat saya meninggalkan anak itu ada kegiatan tersebut, dan pada saat saya kembali lagi nih ngajar, kok semangatnya dia hilang gitu. Hilang seperti itu. Karena ya tadi yang pertama tugas tambahan, yang kedua Pak administrasi juga Pak. Setiap pembelajaran kan kita harus nyiapin tuh administrasi. Ya, kita terfokus bikin administrasi sehingga pembelajaran pun ya sesuai dengan di administrasi tersebut kurang kena gitu ya, kurang kena juga. Kemudian apa nggak sesuai gitu? ya sih kita berusaha disesuaikan Pak. Cuma pada saat lihat anak itu kok sama nggak bersemangat gitu. Akhirnya efeknya saya dulu ya bersemangat seperti itu Pak. Gitu. Kemudian di sini sehingga merasa full beban Pak. Bebannya full gitu. Kelihatan capek gitu. Apalagi pada saat sudah dari luar nih ke sekolah ngajar, udah capek sisa tenaga Pak. Sisa tenaga pada saat dia saya masuk ke kelas melihat anak juga udah capek nunggu saya Pak seperti itu. Akhirnya saya berpikir nih kenapa ya kok bisa begini gitu saya begitu. Oke. Semangat juga kurang, saya kurang seperti itu Pak. Ya gini kan tadi Pak Yasa bilang bahwa dirasa oleh ada tugas tambahan yang banyak, kemudian juga setiap tugas tambahan itu kan harus ada administrasi yang disiapkan oleh Pak Yasa. Kemudian juga Pak Yasa juga sebagai manusia biasa kan itu Iya, Pak. Memiliki keterbatasan, sehingga akhirnya efeknya kepada anak. Nah, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yasa itu, kira-kira sudah terpikirkan nggak apa yang harus dilakukan oleh Pak Yasa berikutnya? Melihat keadaan seperti itu loh, apa yang kira-kira? Sudah gini Pak, saya juga berpikir ya pada saat itu terjadi gitu, saya pertama merasa berdosa pada anak itu kan selalu banyak ditinggalkan. Ya betul. Nah setelah berpikir begini, kok saya begini aja gitu. Saya juga berpikir nih, saya kalau begini saja, gitu, anak-anak bagaimana gitu. Makin terpuruk lah mereka. Akhirnya saya ada beberapa tuh Pak rencana yang terpikirkan, oh saya harus memperbaikinya seperti itu. Wah bagus itu. Bagus itu. Memperbaikinya. Nah, salah satunya Pak, mungkin saya membagi jadwal Pak. Jadi pada saat ada jadwal keluar, kalaupun bentrok Pak ya Pak, itu saya sebisa mungkin ke kelas Pak, membersamai mereka gitu. Kadang-kadang kalau misalkan anak tanpa kehadiran guru itu agak susah Pak. Iya betul. Iya biar bagaimana Pak, apalagi kayak anak sekarang. Itu yang pertama Pak. Itu harus terpikir seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang terpikirkan untuk mengatasi tersebut. Iya. Baik Pak Yasa ya. Tentunya ini ya bagus juga sih itu apa yang langkah preventif dari Pak Yasa dengan mengatasi keadaan hal-hal yang demikian gitu. Yang jelas sih sekolah sih berharap gitu ya, istilahnya kita semua berharap karena ini sekolah adalah sistem. Biar bagaimanapun tugas pokok yang bertambah pada hal yang biasa. Kemudian juga ada administrasi juga untuk pelaporan juga hal yang biasa. Mudah-mudahan itu apa yang ini saya sangat mendukung sekali apa yang akan dilakukan Pak Yasa mengenai langkah-langkah tadi. Yang terpenting adalah begini saja Pak Yasa, istilahnya apa yang sudah dalam pikiran Pak Yasa itu dicoba dituangkan dalam bentuk rencana aksi, dan pada akhirnya nanti kita coba bicarakan bagaimana untuk follow up. Iya. Selain itu juga Pak, saya terpikir begini Pak. Betul. Jadi selain jadwal saya tuh udah bikin jadwal, tentu saja saya koordinasi juga Pak dengan yang lain. Betul. Karena yang pertama saya koordinasi dengan wali kelas. Iya. Kalau nanti saya ada bentrok nih, wali kelas saya informasikan, berikan tugas. Iya. Yang kedua guru piket. Betul. Kemudian ada juga teman guru produktif Pak, backup saya sebagai ya setidaknya menemani mereka. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya juga terpikir nih pada saat saya udah masuk nih, saya coba masuk, ternyata anak juga
semangatnya masih kurang, misalkan seperti itu ya. Saya terpikir juga tuh, apakah pembelajaran saya tidak mantap gitu ya. Selama ini kan kita mau belajar mengajar aja gitu. Iya kan begini, Pak Yasa sebagai guru tentunya kan ketika mau masuk kelas kan sudah siapkan perangkatnya, kemudian juga sudah hasil evaluasi pada tahun pelajaran yang lalu. Saya kira Pak Yasa sudah sudah membuat hal-hal itu ya, tinggal Pak Yasa membuat indikator sehingga akhirnya Pak Yasa bisa membangkitkan membangkitkan apa yang tadi diragukan. Saya kira Pak Yasa tidak boleh ragu-ragu, selama ini kan Pak Yasa sudah membuat perencanaannya dan sebagainya, tinggal satu persatu saja langkah-langkah itu dari sisi mana yang kira-kira kurang. Nanti tinggal komunikasikan kita bersama sehingga Pak Yasa tadi itu walaupun tugas pokoknya bertambah banyak, administrasinya juga sangat ini, tetapi Pak Yasa tetap baik untuk menyelesaikan semuanya. Saya yakin Pak Yasa mampu. Siap Pak, saya yakin. Kira-kira nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih apa yang Pak Yasa rasakan gitu tuh lebih lega menurut saya. Alhamdulillah Pak, dengan kita ngobrol nih agak lega ya, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu saya laksanakan ke depan ya. Jadi jadwal, yang kedua aksi nyatanya mungkin nanti meningkatkan pembelajaran kita, saya semangat, siswa semangat. Saya di sini tulis Pak kemarin tuh Pak, di sini lebih mengenal anak lagi Pak, Betul. Kemudian yang kedua mencoba menggunakan metode yang bervariasi sehingga anak rindu ke saya gitu seperti itu, walaupun saya sering meninggalkan. Nah efeknya Pak, dengan berbagai macam tadi Pak seperti itu, saya mengutarakan ke Bapak nih, efeknya ke anak bagus itu kan, dan saya pun dengan ngobrol ke Bapak, lega Pak, lega akhirnya ya. Yang terpenting kan itu kita itu. bicara, tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Sementara ini mumet Pak, gimana caranya gitu, tapi kan kita ngobrol dengan Bapak Wakasek itu kan lebih lebih pas lah gitu. Iya. Bisa disampaikan ke kepala Kita sekolah. dukung semua, nanti kita sampaikan kepada Ibu Pimpinan ke depan sehingga akhirnya Pak Yasa dan bahkan bukan hanya Pak Yasa juga bisa memberikan imbas kepada guru yang lain untuk lebih jauh lebih bersemangat lagi, walaupun tugas pokoknya bertambah, administrasinya harus dipersiapkan banyak, tapi tetap saya yakin Pak Yasa juga untuk komitmen bersama demi kemajuan sekolah kita. Ya, terima kasih nih atas kehadiran Pak Yasa. Kapan-kapan kita coba sambung lagi. Iya Pak. Dengan hal-hal yang lain, dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi. Mohon maaf juga Pak mengganggu waktu ini. Nggak apa-apa. Yang penting kan semuanya tetap. Iya, mudah-mudahan Pak rencana saya tadi bisa saya pribadi bisa laksanakan. Iya. Mohon bimbingannya Pak. Siap. Oke. Itu aja Pak ya Pak. Maaf yang ganggu nih. Enggak apa-apa. Sampai ketemu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Mukhlis, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Iya. Bagaimana? Ya lega lah. Lega. Yang jelaskan apa yang sudah tadi saya lakukan, mencoba untuk memberikan terbaik buat Coach. Ya, karena biar bagaimanapun tadi Pak Yasa itu memiliki permasalahan yang cukup luar biasa yang harus saya bantu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan Pak Mukhlis terkait pasca proses coaching begitu ya dari saya. Siap ya Pak Mukhlis? Ya. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Mukhlis, apa yang sudah dilakukan Pak Mukhlis pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan pada saat tadi proses coaching? Yang jelas kan saya sebagai coach mencoba untuk menggali potensi coach untuk memunculkan gagasan penyelesaian dari apa yang dia permasalahkan, mendorong ada gagasan-gagasan baru yang pada akhirnya nanti muncul ide-ide baru bagi coach bagaimana memperbaiki permasalahannya. Ya, Pak Mukhlis, di sini ada beberapa catatan setelah saya mengikuti observasi coaching tadi. Pak Mukhlis luar biasa ini. Terima kasih. Sudah
sangat bagus menjadi coach begitu ya. Tadi juga Pak Mukhlis alur tirtanya sudah ada begitu ya. Tadi proses coachingnya menggunakan alur tirtanya terstruktur luar biasa. Terima kasih. Itu sebuah penilaian yang bagus nih Pak Mukhlis ini gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Mukhlis yang ingin saya tanyakan, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang akan Pak Mukhlis kembangkan setelah proses coaching tadi? Ternyata memang proses coaching atau kegiatan coaching ini perlu dilakukan atau perlu berlatih, perlu intensitas yang diperbanyak. Betul. Terutama pada bagian-bagian membuat pertanyaan terbuka. Oh iya. Karena kan terkadang kan coach bermaksud memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali gagasan yang muncul bagi coach, tetapi ternyata itu secara tidak langsung memberikan clue atau bahkan mungkin berasumsi gitu ya terhadap apa yang dimaksud oleh coach, sehingga akhirnya coaching itu kan mengarahkan ya. Tetapi untuk saya sudah coba untuk menjaga presence-nya, sudah mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif gitu. Dan kemudian juga saya coba untuk kreatif, bagaimana agar coach ini bisa tidak sampai mentok gitu ya permasalahan akan digali gitu. Itu mungkin jadi untuk khusus pertanyaan terbuka ini ternyata perlu berlatih bagi saya, perlu saya kembangkan. Oke. Itu luar biasa Pak Mukhlis ya. Mungkin itu Pak Mukhlis yang saya tanyakan pasca observasi atau pasca coaching ini. Mudah-mudahan ke depan kita atau Pak Mukhlis bisa lebih meningkatkan kompetensi. Ya betul Pak. Ya, itu saja Pak Mukhlis, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih juga Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasa, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Iya kan? Alhamdulillah ini sebelum Pak Yasa sebagai coach ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan rubrik penilaian kita hari ini, bahwa ada beberapa batasan atau beberapa indikator penilaian kesuksesan dalam proses coaching. Nah, untuk itu saya ada beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi kesiapan Pak Yasa dalam melakukan coaching. Pertanyaan pertama adalah yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan posisi Bapak sebagai coaching pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya Pak. Untuk proses coaching hari ini, insya Allah Pak, sesuai dengan tuntunan yang ada dan semangat saya terapkan. Yang pertama, lesson kita hadir seutuhnya coaching. Seperti yang kedua, kita sebagai pendapat aktif. Kemudian setelah pendapat aktif, diharapkan nanti pada saat setelah mendengar kita, saya pribadi memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai proses coaching. Oke, pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga kompetensi Pak Yasa sebagai coach itu sudah tampaknya sudah Pak Yasa kuasai. Insya Allah. Nah, tapi ada pertanyaan kedua Pak Yasa. Waduh, ada lagi nih Pak nih. Tentang indikator bagaimana yang Bapak Yasa inginkan dalam proses coaching. Indikator yang pertama ya, saya dengan coach itu ada chemistry Pak, chemistry atau kalau istilahnya kemitraan antara saya dengan coach, sehingga pada saat nanti pada saat kita coaching, permasalahan yang ada pada coaching itu bisa terjawab tersendiri. Saya hanya bisa mengarahkan saja. Kemudian yang kedua, ada proses kreatif untuk memunculkan potensi dari coaching seperti itu. Bagus itu Pak Yasa.
Saya kira proses klinis pembina Bapak Yasa sebagai coach sudah sangat siap sekali. Insya Allah. Jangan lupa ya bahwa coach adalah sebagai pendengar yang aktif, kemudian kehadiran bisa dirasakan oleh coach dan akhirnya coach mampu menjadi potensi. Siap. Oke, siap Pak Yasa ya. Siap. Terima kasih, sampai ketemu pada proses coachingnya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Oh, silakan masuk Pak. Iya Pak. Oke, Pak Rizky, gimana Iya sehat? Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana nih, gimana? Sibuk aja Pak. Kalau Sibuk kayaknya ya. Enggak juga sih. Iya. Gimana? Ya maaf Pak sebelumnya Pak. Bapak, saya kedatangan ke sini ingin apa ya namanya ya, cerita saja sih Pak. Ingin ngobrol, ingin cerita sama Bapak karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan saya obrolkan kepada Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Pak. Iya. Kira-kira Bapak ada waktu? Insya Allah. Oh, bisa. Ya. Ini nih. Kira-kira nih, tentang apa nih kita? Kira-kira. Tentang siswa kelas 3 sih Pak. Nah, kebetulan kan ya saya di BPPK. Saya boleh cerita nih Pak ya? Boleh. Silakan. Jadi begini Pak, kita kan mau mendekati pendaftaran mahasiswa baru nih. Iya. Saya kan dan kita di BPPK itu sudah mendata nama-nama anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu. Kemudian sudah juga anak-anak punya pilihan. Saya banyak dicurhat ke ruang BK Pak. Anak-anak itu, Pak saya mau jurusan ini, saya mau jurusan ini, gitu ya. Alhamdulillah kita update, kita data supaya. Cuman ada beberapa yang mengganjal dan saya kebingungan nih Pak. Jadi ada anak yang memang tekadnya kuat Pak, pengen kuliah, gitu ya. Kemudian orang tuanya tidak mendukung Pak. Itu tuh ya kebanyakan Pak ya, kebanyakan bukan ada tapi kebanyakan. Kita di BPPK bingung Pak, akhirnya bingung. Di sisi lain kita memberikan motivasi untuk anak melanjutkan gitu ya. Ayo nah untuk kuliah karena memang SMA itu dipersiapkan untuk kuliah gitu ya. Kita selalu memberikan motivasi. Di sisi lain ketika dibenturkan dengan orang tua kan bagian kita bingungnya. Saya yang ngebiayain gitu kan. Bingung saya akhirnya kan. Mau berbicara pelik kalau sudah ngomong biaya gitu kan. Makanya itu saya bingung tuh Pak di situ. Oke, kalau saya lihat tadi permasalahannya anak semangat, kemudian bahkan sebelumnya sudah antusias ya. Antusias betul Pak. Tapi permasalahannya di orang tua seperti itu. Selain itu, apa yang bisa menyebabkan misalkan orang tuanya tidak mengizinkan, ada masalah apa kira-kira? Kemungkinan sih Pak ya, kalau menurut saya kemungkinan kurang pemahaman sih Pak. Jadi mungkin si orang tua kurang memahami bahwa manfaat kuliah itu apa. Mungkin kurang paham aja, belum paham mungkin ya. Artinya mungkin pertama ketidakpahaman orang tua terhadap perkuliahan. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan orang tua tidak setuju atau tidak mengizinkan si bapak ngapa-ngapain kuliah gitu. Iya. Mungkin kalau menurut saya orang tua itu harusnya diberikan pemahaman, diberikan masukan, diberikan pemahaman bahwa ya memang SMA itu dipersiapkan untuk kuliah, Pak ya. Betul. Selain pemahaman orang tua ada lagi mungkin faktornya. Ya ada beberapa. Kalau ada juga Pak yang memang tidak mengizinkan karena biaya ada. Iya. Cuman mungkin pertama tidak paham bahwa kuliah itu mungkin ada beasiswa. Iya, ya Pak ya, karena mungkin jadi orang tua nggak tahu nih orang tua bahwa kuliah itu ada beasiswa gitu. Banyak lah, bukan ada, banyak beasiswa, mungkin kurang mengetahui informasi tentang beasiswa. Jadi karena merasa orang tuanya atau ya orang tua ini tidak ekonominya kurang, pada akhirnya anaknya semangat kuliah terhambat dengan itu. Padahal
banyak kan Pak ini beasiswa. Iya. Oke. Jadi faktornya anggap dua tadi ya, ada faktor kita tahu orang tua sama biaya. Nah, kita udah tahu tuh masalahnya. Iya Pak. Di PPPK Pak Rizky kira-kira apa ada nggak usaha untuk apa namanya mengatasi hal tersebut? Iya sih Pak. Jadi kebetulan di program kita Pak ya di PPPK ada apa namanya mengundang pertemuan orang tua kelas 3 Pak. Iya bagus. Jadi itu ada tuh programnya. Mungkin nanti bisa kita masukkan di situ membicarakan informasi tentang kuliah bahwa penting loh lulusan SMA ini kuliah. Kemudian jangan berpikir kuliah itu mengeluarkan banyak duit gitu. Artinya secara kos atau secara finansial banyak loh bantuan-bantuan beasiswa yang bisa diperoleh si anak. Dan di kita di BPPK juga apa namanya bisa memfasilitasi itu untuk beasiswa itu Pak. Oke, udah ada rencana. Kira-kira aksinya nih, Iya, kan harus ya. tentu saja. Betul. Kita mengangan begini harus ada realistisnya. Betul, Pak. Bagaimana nih aksi nyata akan rencana tersebut? Apakah apa namanya? Ya karena program itu adanya di saya lihat itu di bulan besok Pak ya, di awal bulan besok ini. Nanti kebetulan nih saya juga ngobrol dengan Bapak selaku vokasi kesiswaan. Akhirnya kalau begini kan saya enak nih, sudah ada ACC nih dari Bapak, jadi kegiatannya sudah tinggal dilaksanakan saja begitu Pak. Jadi sinkron nih kita nih Pak. Jadi ke depan nanti sesuai dengan program di BPPK nanti di bulan depan nih di awal bulan nanti kita akan coba undang seluruh orang tua wali murid untuk hadir khususnya kelas 3. Nanti di sana akan membahas tentang pentingnya perkuliahan dan juga biaya kuliah bisa dengan informasi beasiswa. Bagus sekali Pak Rizky ya. Mulai dari tadi permasalahan sudah ada menangkap solusi, sekarang koordinasi sudah bagus untuk program lanjutan programnya. Kira-kira nih Pak, setelah kita ngobrol nih, perasaan Bapak bagaimana nih? Alhamdulillah sangat lega Pak. Jadi yang tadinya bingung ini ya, jadi bingung bagaimana nih ya. Memang saya di sisi lain saya memberikan apa namanya inspirasi anak untuk kuliah, gitu ya, motivasi untuk kuliah. Di sisi lain ketika orang tuanya tidak mengizinkan, bingung juga karena memang orang tua yang membiayai gitu ya. Pada akhirnya setelah ngobrol begini akhirnya saya bisa menemukan solusi nih bahwa ya harus kita kumpul dengan orang tua murid untuk memberikan informasi itu. Betul Pak. Nah intinya senang Pak, lega, plong gitu Pak. Iya Alhamdulillah. Intinya gini Pak, pada saat kita ngobrol selalu koordinasi tadi, lanjutkan program-programnya. Terima kasih Insya Allah kita mencetak generasi muda yang ya sekedar tidak menyumbang pengangguran ya. Betul. Kuliah, berusaha, bahkan kalau misalnya SMK, di SMA ini harus apa namanya lanjutkan. Betul Pak. Lanjutkan. Mungkin ada lagi Pak? Cukup Pak, saya sangat lega. Terima kasih atas waktunya Pak ini. Iya sama-sama Pak Rizky, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Iya, terima kasih Jangan Pak. segan-segan kalau datang ke sini. Siap Pak, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya ya, mohon maaf Sama-sama. mengganggu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Gimana Pak Yasa setelah melakukan tadi proses coaching tadi? Alhamdulillah. Dirasakan. Alhamdulillah Pak, pada saat tadi ada Pak Rizky datang ke sini menemukan permasalahan terutama di apa namanya melanjutkan kuliah, ternyata apa namanya banyak faktor sekali terutama di orang tua, ketidakpahaman orang tua. Dan saya merasa apa namanya tadi kunci kita sayang saja saya memberikan apa arahan dan alhamdulillah Pak Rizky dapat menemukan solusinya sendiri seperti itu Pak. Alhamdulillah. Jadi ya indikator tercapaian dari pengalaman kan sudah muncul. Alhamdulillah Pak. Buktinya tadi dengan saya mendengarkan, saya hadir di sini, Pak Rizky juga
memberikan solusi-solusi sendiri gitu di dalam tabungan coach. Ya, Pak Yasan, tadi berdasarkan catatan saya dari apa yang telah dilakukan. Tadi Pak Yasan sudah bagus tadi sudah alur ceritanya sepertinya sudah dapat. Iya. Tujuan percakapannya tadi di awal sudah disampaikan bahwa ada permasalahan di PPP terkait dengan kemudian tadi juga sudah Kuci juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan atas bantuan dari coach. Ya, kemudian dengan tujuan bahwa orang tua ini yang untuk bagaimana biar memahami bahwa sekolah itu ya harus ada dengan kuliah. Ya. Kemudian rencana aksinya tadi juga Kuci sudah menyampaikan untuk mengadakan pertemuan orang tua untuk kelas-kelas 12 ini ya. Dan tinggal nanti tanggung jawab dan komitmen yang dibangun saja oleh Kuci itu oleh tadi tadi untuk secara jelas dengan target-target dari pertemuan dengan orang tua itu. Namun ada satu hal lagi Pak Yasan, saya ingin bertanya mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan. Mungkin Pak, dari pengalaman saya dari coach ya, paling karena miskonsepsi dengan coach seperti itu ya, tadi dengan pertanyaan pertanyaan terbuka sehingga kan bisa tuh menggali lebih banyak lagi seperti itu. Mungkin yang perlu dikembangkan kemudian yang kedua sering berlatih Pak. Mungkin dua hal itu yang kedepannya saya dari coach itu akan saya lakukan. Baik Pak Yasa, luar biasa untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Menyimak proses ujinya dan sungguh luar biasa. Terima kasih atas Pak kehadirannya. Yasa cukup kompeten, itu nanti ditingkatkan saja. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Siap. Terima kasih banyak, Pak.